Untuk menjawab pertanyaan ini sebelumnya perlu saya sampaikan ada pendapat Imam Al-Mawardi yang menjelaskan tentang kelompok harta yang wajib dizakati. Beliau Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir menjelaskan bahwa macam-macam harta yang dimiliki oleh seseorang itu dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada harta yang berkembang secara otomatis, maksudnya tanpa dikelola harta itu sudah bisa berkembang dengan sendirinya. Contohnya seperti emas atau perak, termasuk hewan ternak yang umumnya dulu adalah dilepas, itu dia cari makan sendiri, kemudian waktunya pulang dia pulang. Kemudian juga ada seperti tanaman, jadi buah-buahan itu gampangnya secara umum tanpa dikelola manusia pun juga bisa berkembang, bisa buah dengan sendirinya. Untuk harta yang seperti ini khususnya untuk tanaman itu wajib dizakati. Nanti khususnya untuk mazhab Syafi'i yang makanan yang bisa dijadikan makanan pokok wajib dizakati setiap kali panen tanpa menunggu 1 tahun berlalu. Kelompok nomor 2 adalah harta yang dimiliki memang dipersiapkan untuk dikembangkan, untuk dikelola supaya berkembang, seperti modal usaha ya, barang-barang dagangan. Ini harta yang dimiliki ini nanti memang dipersiapkan untuk dikelola atau dikembangkan, dikembangbiakan sehingga mendapatkan keuntungan. Yang seperti ini juga nanti wajib dizakati ketika ada memang niat tijarah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada harta yang nomor 3, kelompok harta yang nomor 3 adalah harta yang tidak dapat berkembang secara otomatis, secara alami, bahkan bisa berkembang perlu ada campur tangan manusia, seperti harta-harta yang dimiliki secara pribadi. Ada rumah misalnya, ada tanah, ada kendaraan, ada perabot rumah, pakaian dan seterusnya. Untuk yang kelompok nomor 3 ini, jika memang tidak ada niat untuk dikembangkan, tidak ada niat untuk diperdagangkan atau diniagakan, maka tidak wajib dizakati. Untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa yang ditanyakan adalah tanah milik. Jadi kalau yang ditanyakan adalah tanah milik, ini bisa mungkin dimiliki sebab warisan, dapat warisan dari orang tuanya atau hibah, atau juga memang dimiliki asalnya dari beli dulunya, tapi memang niat dimiliki. Kalau memang kasusnya seperti itu, jadi tanah ini memang murni dimiliki, hanya saja kebetulan dia membutuhkan atau karena ada sesuatu hal tertentu atau karena seperti kena proyek pemerintah, kena jalan tol dan sebagainya, kemudian dijual. Sekalipun nilainya telah mencapai nisab, bahkan berlipat-lipat nisab, ini dalam pandangan fikih tidak wajib dizakati. Jadi tidak wajib dizakati untuk tanah yang dalam contoh seperti yang ditanyakan ini. Kalau memang asli dia tanah milik, tidak ada niatan untuk diperjualbelikan. Kalau memang kasusnya seperti itu, maka tidak wajib dizakati. Berbeda ketika tanah itu dimiliki memang sejak awal ada tujuan untuk diperdagangkan, seperti misalnya memang ada semacam pengembang ya. Memang ada niatan sejak dia beli memang untuk dijual lagi. Maka kalau memang seperti itu bentuk atau proses kepemilikannya, maka ia wajib dizakati. Zakatnya tapi atas nama zakat perniagaan atau zakat tijarah, dan ketentuan nisabnya sama dengan nisab tijarah, yakni seukuran nisab emas atau nisab perak.
Mengenai berapa gramnya itu banyak pendapat. Jadi ya diantaranya ada pendapat yang paling kecil, paling rendah, yaitu pendapatnya Syekh Abdul Aziz Uyud yang mengatakan bahwa nisab emas adalah 72 gram, kurang lebih seperti itu, karena menurut beliau satu miskol atau satu dinar emas itu sama dengan kurang lebih 3,60 gram, jadi 3 gram lebih, tidak sampai 4 gram, sehingga dikali 20 dinar menjadi tadi itu 72 gram. Di nisabnya ya tinggal mengalihkan, ketika harga emas misalnya per gramnya adalah 1 juta, berarti kalau nilai penjualan sudah mencapai 72 juta dan kelipatannya, tentu dia wajib zakat, dan zakatnya juga sama dengan ketentuan zakat emas atau perak, yakni 2,5%.